Saya selaku Ketua Kelompok 92 KKN 72 berterima kasih kepada anggota dan warga Padukuhan Kayangan, dan kami bersyukur bisa boleh bercerita, mempunyai cerita dan kenangan di tempat ini. Menjadi bendahara selama KKN mengajarkan saya untuk lebih teliti dan bertanggung jawab, bukan hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga bagaimana mengatur kebutuhan kelompok agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Di balik setiap program kerja, ada banyak kebutuhan yang harus dipersiapkan. Meskipun terkadang harus dihitung ulang dan menyelesaikan anggaran, semua itu kerasa ringan karena dikerjakan bersama-sama. Dari sini saya belajar bahwa kejujuran dan kerjasama adalah hal yang paling penting. Menjadi sekretaris membuat saya belajar bahwa setiap kegiatan harus dipersiapkan dengan baik. Mulai dari surat menyurat, membuat jadwal, mencatat seluruh hasil rapat, hingga memastikan kebutuhan administrasi kelompok dapat terselesaikan. Selama KKN, banyak hal yang harus kami catat dan dokumentasikan. Bukan hanya sebagai bentuk laporan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap kegiatan memiliki proses dan cerita. Dari tugas ini, saya belajar untuk menjadi lebih disiplin, teliti, dan juga bertanggung jawab. Sebagai bagian dari PDD, tugas kami adalah mengabadikan setiap kegiatan selama KKN, mulai dari persiapan, pelaksanaan program kerja, kebersamaan bersama warga, hingga momen-momen sederhana yang mungkin tidak akan berulang kembali. Bagi kami, KKN bukan hanya tentang menjalankan program kerja, tetapi juga tentang belajar, mengabdi, dan tumbuh bersama masyarakat. Sebagai PDD, saya berkesempatan mengabadikan berbagai momen, mulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan, hingga kebersamaan antar warga di Padukuhan Kayangan. Ya, perjalanan selalu dimulai dari sebuah langkah kecil. Begitu pula perjalanan kami ketika mengawali kuliah kerja nyata di Padukuhan Kayangan. Kami datang dengan membawa berbagai rencana, ide, dan harapan. Di dalam pikiran kami telah tersusun banyak program yang ingin diwujudkan, banyak target yang ingin dicapai, serta banyak mimpi yang ingin kami berikan kepada masyarakat. Namun, kami juga datang sebagai sekelompok mahasiswa yang masih memiliki banyak keterbatasan, dengan latar belakang, karakter, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Hari pertama menjadi awal dari sebuah perjalanan yang penuh makna. Lingkungan yang sebelumnya belum kami kenal perlahan mulai memperkenalkan dirinya. Jalan-jalan desa, rumah-rumah, hamparan ladang, serta senyum hangat masyarakat menjadi sambutan pertama yang membuat kami merasa diterima. Sedikit demi sedikit, kami mulai mengenal kehidupan di Padukuhan Kayangan. Kami belajar memahami kebiasaan masyarakat, mendengarkan cerita mereka, melihat bagaimana mereka bekerja, saling membantu, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Dari situlah kami menyadari bahwa setiap pengabdian bukan sekedar datang membawa program kerja, melainkan hadir untuk mendengarkan, memahami, dan belajar bersama masyarakat. Hari demi hari, kami lalui dengan berbagai aktivitas. Pagi hari dimulai dengan menyusun rencana dan mempersiapkan kegiatan. Siang hari diisi dengan observasi, kunjungan kepada warga, pendampingan UMKM, pelaksanaan program kerja, hingga berbagai aktivitas bersama masyarakat. Sore hari menjadi waktu untuk bercengkrama, berbagai cerita dengan anak-anak, maupun membantu aktivitas warga. Ketika malam tiba, kami kembali berkumpul untuk berdiskusi, mengevaluasi kegiatan, memperbaiki kekurangan, dan menyusun langkah untuk hari berikutnya. Setiap hari menghadirkan cerita yang berbeda. Ada tawa yang menghangatkan suasana, ada lelah yang menguji semangat, ada tantangan yang mengharuskan kami berpikir lebih kreatif, dan ada kebersamaan yang membuat setiap kesulitan terasa lebih ringan. Kami belajar bahwa setiap program kerja memerlukan proses yang panjang. Di balik sebuah kegiatan yang terlihat sederhana, terdapat banyak persiapan, koordinasi, diskusi, dan kerjasama yang harus dilakukan. Kami belajar membagi tugas, menghargai pendapat satu sama lain, serta saling menguatkan
ketika menghadapi berbagai kendala di lapangan. Tidak semua rencana berjalan sesuai harapan. Ada jadwal yang harus berubah, ada cuaca yang tidak mendukung, ada perbedaan pendapat, bahkan ada rasa lelah yang sempat membuat langkah terasa berat. Namun, setiap tantangan justru menjadi bagian dari proses yang mengajarkan kami arti kesabaran, tanggung jawab, komunikasi, dan kemampuan untuk beradaptasi. Selama berada di Padukuan Kayangan, kami tidak hanya melaksanakan program kerja, kami juga ikut merasakan kehidupan masyarakat. Kami membantu mencari pakan ternak, memanen hasil ladang, bergotong royong, membersihkan lingkungan, mendampingi anak-anak belajar dan bermain, serta berbincang bersama warga yang selalu menyambut kami dengan senyum dan keramahan. Momen-momen sederhana itulah yang justru menjadi kenangan paling berharga, karena di balik setiap aktivitas tersebut, kami belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dari hal-hal besar, tetapi juga dari kebersamaan, kepedulian, dan rasa saling memiliki. Kami datang dengan niat untuk berbagi ilmu dan memberikan manfaat. Namun, tanpa kami sadari, masyarakat Padukuan Kayangan justru memberikan pelajaran yang jauh lebih besar kepada kami. Mereka mengajarkan kami arti kesederhanaan dalam menjalani kehidupan. Mereka menunjukkan bahwa gotong royong bukan hanya sebuah budaya, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka mengajarkan bahwa kebersamaan mampu menguatkan setiap langkah, dan bahwa senyuman serta keramahan dapat membuat siapapun merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga. Kami belajar bahwa pengabdian tidak selalu diukur dari seberapa besar program yang berhasil dilaksanakan. Pengabdian juga hadir melalui waktu yang diberikan untuk mendengarkan, tenaga yang dicurahkan untuk membantu, serta keikhlasan untuk hadir di tengah masyarakat. Selama proses KKN ini, kami juga tumbuh sebagai sebuah tim. Kami belajar saling melengkapi, saling memahami, saling mengingatkan, dan saling mendukung dalam setiap keadaan. Perbedaan yang sebelumnya menjadi tantangan, perlahan berubah menjadi kekuatan yang membuat kami mampu melewati setiap proses bersama. Tanpa kami sadari, waktu terus berjalan. Hari-hari yang dahulu terasa panjang, kini begitu singkat. Tempat yang awalnya terasa asing perlahan berubah menjadi rumah kedua. Wajah-wajah yang dulu belum kami kenal, kini menjadi bagian dari cerita yang akan selalu kami ingat. Setiap sudut Padukuan Kayangan menyimpan kenangan. Setiap langkah yang kami lalui meninggalkan pelajaran. Setiap pertemuan menghadirkan cerita yang akan terus kami bawa bahkan setelah KKN ini berakhir. KKN adalah sebuah perjalanan yang mempertemukan kami dengan tempat baru, orang-orang baru, pengalaman baru, serta berbagai pelajaran yang belum pernah kami dapatkan. Pada awalnya, Dusun Kayangan adalah tempat yang masih asing bagi kami. Kami datang dengan membawa berbagai rencana, harapan, dan sedikit rasa canggung. Kami belum mengetahui bagaimana hari-hari kami akan berjalan dan cerita apa yang akan kami bawa ketika semuanya berakhir. Namun perlahan, rasa asing itu mulai menghilang. Setiap sapaan dari warga, senyuman anak-anak, obrolan sederhana, kebersamaan dalam kegiatan, serta bantuan yang diberikan kepada kami membuat Dusun Kayangan terasa semakin dekat. Tempat yang awalnya hanya menjadi lokasi KKN, perlahan berubah menjadi rumah kedua. Selama berada di sini, kami belajar bahwa pengabdian bukan hanya tentang seberapa banyak program yang berhasil diselesaikan. Pengabdian adalah tentang bagaimana kami hadir di tengah-tengah masyarakat, belajar mendengarkan, belajar memahami, saling membantu, dan tumbuh bersama. Kami belajar dari bapak-bapak tentang kerja keras dan tanggung jawab. Kami belajar dari ibu-ibu tentang ketulusan, perhatian, dan rasa kekeluargaan. Kami belajar dari para pemuda tentang semangat, kebersamaan, dan gotong royong. Kami juga belajar dari anak-anak tentang kebahagiaan sederhana, keceriaan, serta bagaimana sebuah senyuman dapat menghilangkan rasa lelah.
Tidak semua perjalanan kami berjalan dengan mudah. Ada persiapan yang dilakukan sejak pagi, ada perjalanan menuju lokasi kegiatan, ada diskusi panjang, perubahan rencana, perbedaan pendapat, rasa lelah, dan kekhawatiran ketika kegiatan tidak berjalan sesuai harapan. Namun dari setiap masalah, kami belajar untuk saling memahami. Dari setiap kesulitan, kami belajar untuk saling membantu. Dan dari setiap rasa lelah, kami belajar bahwa kebersamaan membuat semuanya terasa lebih ringan. Mungkin tidak semua proses dapat terlihat di dalam video ini. Tidak semua perjuangan dapat tertangkap kamera. Ada cerita di balik setiap kegiatan, ada usaha di balik setiap keberhasilan, dan ada banyak orang yang telah membantu kami hingga semuanya dapat terlaksana. Setiap foto dan video yang tersimpan bukan hanya sekedar dokumentasi. Di dalamnya terdapat cerita tentang kebersamaan, perjuangan, tawa, rasa lelah, kesalahan, perbaikan, dan kenangan yang akan selalu kami ingat. Tidak terasa, waktu kebersamaan kami di Dusun Kayangan telah sampai di penghujung. Hari-hari yang dahulu terasa panjang, kini terasa berlalu begitu cepat. Sebentar lagi, tidak ada lagi kesibukan mempersiapkan kegiatan bersama. Tidak ada lagi langkah kaki kami menyusuri jalan-jalan dusun. Tidak ada lagi suara anak-anak yang datang menyapa dan mengajak bermain. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa, perlahan berubah menjadi sesuatu yang sangat kami rindukan. Kami menyadari bahwa selama perjalanan KKN, masih banyak kekurangan yang kami miliki. Mungkin ada program yang belum berjalan dengan sempurna, ada perkataan yang kurang berkenan, sikap yang kurang tepat, atau tindakan yang tanpa sengaja membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Untuk itu, kami dari kelompok 92 Universitas Sanata Dharma memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Dusun Kayangan. Terima kasih karena telah menerima kami dengan begitu hangat. Terima kasih kepada Bapak Duku dan seluruh tokoh masyarakat yang telah membimbing dan mengarahkan kami. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memperhatikan, membantu, dan memperlakukan kami seperti keluarga sendiri. Terima kasih kepada anak-anak Dusun Kayangan yang telah memenuhi hari-hari kami dengan tawa dan keceriaan. Kami datang ke Dusun Kayangan sebagai mahasiswa yang ingin belajar dan mengabdi. Namun kami pulang dengan membawa jauh lebih banyak. Kami membawa pengalaman, pelajaran, persahabatan, rasa kekeluargaan, serta kenangan yang tidak akan pernah kami lupakan. Kami datang sebagai orang asing, kemudian diterima sebagai teman, dan pada akhirnya kami pulang sebagai keluarga. Masa KKN kami memang telah selesai, tetapi cerita yang tercipta tidak akan berakhir begitu saja. Jarak mungkin akan memisahkan, kesibukan mungkin akan membuat komunikasi tidak lagi sesering dahulu. Namun setiap kenangan yang telah kita bangun akan selalu tersimpan di dalam hati. Kelak, ketika kami melihat kembali video ini, kami tidak hanya akan melihat rangkaian kegiatan. Kami akan melihat tempat yang pernah menjadi rumah. Kami akan melihat orang-orang yang pernah menjadi keluarga. Kami akan melihat sebuah perjalanan yang telah mengubah kami menjadi pribadi yang lebih bersyukur, lebih peduli, dan lebih menghargai kebersamaan. Terima kasih Dusun Kayangan, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Terima kasih atas setiap senyuman, bantuan, doa, nasihat, dan kenangan yang telah diberikan. Kami pamit pulang, namun sebagian hati kami akan selalu tertinggal di tempat ini. Ini bukanlah akhir dari perjalanan kita, ini hanya sebuah kata sampai jumpa. Sampai bertemu kembali Dusun Kayangan. Dari kami, KKN Kelompok 92 Universitas Sanata Dharma. Ini kan nggak ada ini, lah ini kan anak ada kemarin ya kami buat ini kan bolong, belakang juga bolong, nah ini ketemunya
Dibungkam lagi janji yang sumbang itu tak semenarik dulu. Sejuk wangimu tersisa di sela-sela baju hangatku. Terakhir kali kita bicarakan besok kan bagaimana. Lihatlah semua sudut itu. Bandung kan selalu memelukmu. Dinginnya hangatkan dilengkapi lapisan selimut yang berupa dekapan nadi yang mengalir jadi seruan di hati, bermuarakan kabar baru. Tak mimpi berkecukupan tanpa harus lembur lagi, kegambir lagi. Senin pagi dilanjut taksi, tenangkanlah di abadi. Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya.
begitu pun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal hanya sementara. Usap pelan air mataku, sadari waktu akan berlalu, rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu, kita akan bertemu di ruang baru. Kami datang sebagai orang asing. Kami belajar untuk bertanggung jawab. Kami belajar untuk saling membantu antara satu sama lain. Kami mencatat setiap perjalanan. Dan menyimpan setiap cerita. Kami mengabadikan setiap kenangan. Dan kami pulang sebagai keluarga yang akan selalu merindukan padukuhan kayangan. Saya Jessica, saya pamit. Saya Cecil, saya pamit. Saya Reza, saya pamit. Saya Nala, saya pamit. Saya Celi, saya pamit. Saya Elvin, saya pamit. Saya Emil, saya pamit. Terima kasih Padukuhan Kayangan. Dadah!